Baiklah ibu-ibu, sekarang kita masuk sesi 2 ya, yaitu pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Nah, sesi 2 ini kita akan membahas pengertian lansia. Nah, baik ibu-ibu. Nah, yang ingin saya tanyakan sebelum kita masuk ke pengertian lansia. Nah, di rumah ibu-ibu ada siapa saja ya? Anak dan suami. Nah, ibu, kira-kira lansia tuh yang mana ya dari yang disebutkan tadi? Nenek. Ibunya baru mau masuk. Oke ibu, kita akan membahas apa itu pengertian lansia ya. Nah, kita perhatikan Richard 1 itu yang ditempel. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization atau WHO, batasan terhadap lanjut usia dalam 4 golongan. Nah, yang pertama itu usia pertengahan. Nah, usia pertengahan ini antara umur 45 sampai 59. Nah, itu usia pertengahan. Yang kedua, lanjut usia. Lanjut usia, usianya antara umur 60 sampai 74 tahun. Nah, yang ketiga lanjut usia tua, 75 tahun sampai 90 tahun. Nah, ini yang terakhir ini Bu, lansia sangat tua, di atas 90 tahun. Ini udah jarang ini kita jumpa ini di atas 90 tahun. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 ketentuan umum pasal 1. Nah, ayat 2-nya lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Nah, catatan ya, lansia yang mencapai bantuan usianya adalah 70 tahun. Nah, neneknya berapa umurnya? 90 tahun. Berarti ada ya masuk komponen PKH-nya ya. Nah, itu masuk di komponen PKH. Kalau ibunya 58. Nah, itu belum masuk lansia ya Bu ya. Oke. Nah, yang ayat 3-nya lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Nah, lanjut usia potensial ini yang produktif maksudnya Ibu ya. Masih bisa bekerja, masih bisa misalnya menanam padi dia atau memanen padi, bertani atau berkebun ya Bu ya. Nah, itu usia potensial atau produktif. Nah, yang ke ayat 4-nya yaitu lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain. Nah, ini ibaratnya ini perlu bantuan orang lain. Nah, ini tidak konvensional. Nah, dia mengharapkan orang lain untuk membantu menunjang hidupnya. Nah, lansia ini biasanya ya ibaratnya terguling saja ya. Kalau mau mandi ya dimandiin, kalau mau makan ya disuapin, perlu bantuan orang lain. Oke, Ibu-ibu. Nah, Ibu, kira-kira mengapa kita harus peduli lansia? Nah, menurut Ibu, nah jangan membaca plicatnya ya Bu ya. Kalau membaca plicatnya itu nanti kita akan jelaskan. Ini menurut ibu-ibu saja dah sebagai KPM PKH. Bapak ulang lagi. Nah, mengapa kita harus peduli lansia? Ya, lansia kan orang tua kita kan, khususnya saya masih punya nenek. Nenek kan orang tua ibu. Jadi saya harus peduli. Sebagaimana waktu dia mengasuh saya waktu saya masih kecil. Membalas jasa ya. Ada lagi Bu? Lansia harus disayangi. Ya. Contohnya Bu, kalau disayangi seperti apa Bu?
Ya kalau kondisi lansia yang sekarang, khususnya nenek saya ya, yang masih tidak berdaya. Kalau mau mandi ya dimandiin, kalau mau makan disiapin. 2 kali sehari ya Bu ya kalau mau mandi ya. Sakit diobatin. Oh ya, kasih tepuk tangan deh untuk Ibu Sri Armayati. Oke ya Bu ya. Nah di sini mengapa harus peduli lansia ini menurut Undang-Undang 13 tahun 98 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah ini ibunya ya, ibunya punya orang tua kan nenek ya, tadi dibilang. Nah itu mempunyai hak sama ya sebagai kita manusia. Oke, yang selanjutnya jumlah yang lansia terlantar meningkat. Nah Bu, kalau kita tidak peduli lansia otomatis lansianya terlantar meningkat terus. Nah menurut Kemensos juga Bu ya tahun 2015 dari 16 juta lansia sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 juta lansia potensial terlantar. Banyak sekali itu Bu. Selanjutnya data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Nah bahaya sekali nih, bisa kena hukum pidana Bu kalau kita melakukan kekerasan dan penelantaran ini. Selanjutnya lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidikkan dengan kasih sayang. Benar kata saya tadi ya kan? Benar ya, karena ya kita tadi ya sebagai anaknya ya harus berbakti. Ingat surga itu ada di telapak kaki ibu. Nah selanjutnya sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Itu kalau ibaratnya kalau kurang memperhatikan lansia otomatis lansianya ya bisa dikatakan terlantar ya Bu ya. Kalau tidak diperhatikan bisa jadi ya keluar rumah dia nggak tahu jalan pulang ya kan, tersesat atau gimana. Nah itu bisa menyebabkan terlantar lagi. Oh neneknya cerewet kan ya. Nah itulah kita kalau neneknya cerewet ya kita sebagai manusia ya ingat Bu, kalau orang tua itu kan cerewet ya, kalau dia cerewet kita ingatkan lagi kan dia kembali lagi ke menjadi anak kecil. Makanya kalau dia cerewet ya biarin aja, ya maklumi aja, kita turuti Bu. Apa pengen dari lansianya, pengen apa kita turuti, dia minta ini kita turuti ya, dia biar dia senang. Selanjutnya adalah lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Nah Bu, kalau Ibu sekarang masih segar bugar, ingat Bu, ingat kita akan menjadi tua atau lansia. Kalau kita melakukan perbuatan kita yang tidak baik terhadap lansia tersebut, otomatis anak kita melihat ya. Nah, ketika anak kita melihat tersebut, mereka akan mencontoh perbuatan kita terhadap si lansia, otomatis kita akan seperti itu juga. Nah, dan yang terakhir Bu ya, panti lansia jompo itu terbatas, jadi tidak mungkin bisa menampung berapa banyak lansia yang ada. Nah, yang dari di sini kira-kira Ibu bisa dipahami apa belum ya? Insya Allah bisa. Bisa ya, alhamdulillah. Oke Bu, kita lanjut ke sesi 3.